Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ridwan dalam acara diskusi santai. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang tema yang sebetulnya sudah umum, tapi jarang sekali dibicarakan di masyarakat. Nah, untuk itu saya sudah mengundang 3 narasumber yang akan berbincang dengan saya pada malam hari ini. Di sebelah saya Mas Fajar sebagai penelitian polar ya, Mas Fajar. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik Mas. Oke, selanjutnya ada Mbak Dina sebagai psikiater ya Mbak Dina. Selamat malam. Mbak Ijak sebagai perwakilan dari mahasiswa BSI. Selamat malam, Mbak Wawan. Oke, siap. Pemirsa, bicara tentang kesehatan mental itu ada kaitannya dengan kesembuhan. Nah, kesembuhan ini sendiri ada kaitannya dengan aksesibilitas atau ketersediaan atau kemudahan untuk mendapatkan pengobatan dalam hal tersebut. Nah, sekarang saya akan berbincang mengenai aksesibilitas pengobatan di Indonesia untuk kesehatan mental. Pertama-tama saya akan ke Mas Fajar dulu. Menurut Mas Fajar, gimana sih ketersediaan untuk pengobatan masalah itu di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi kurang setara ya Mas Ridwan, karena masyarakat masih belum banyak terbuka untuk terutama untuk kesehatan mental ini sendiri. Waktu itu saya juga pernah membahas tentang kesehatan mental ini sendiri di sebuah platform sosial media gitu. Banyak yang bertanya harus kemana sebagai yang menderita kesehatan mental ini sendiri gitu, karena saya belum melihat camping dalam skala besar untuk khusus untuk menangani kasus kesehatan mental ini sendiri gitu. Jadi kapasitas pengobatannya masih belum bisa disetarkan dengan kesehatan fisik. Benar. Oke, Mbak Ica, menurut Mbak Ica sebagai mahasiswa, gimana sih Mbak Ica ketersediaan atau kemudahan untuk mendapatkan pengobatan kesehatan mental di Indonesia? Setuju dengan Mas Fajar, karena sepertinya belum ya, karena menurut saya memang kurang edukasi sehingga membuat aksesibilitasnya kurang dan tidak setara dengan pengobatan kesehatan fisik. Dengan Mas Fajar. Oke, selanjutnya saya ingin ke Mbak Dina sebagai psikiater, gimana sih Mbak Dina melihat aksesibilitas yang ada di Indonesia sekarang? Sama seperti Mas Fajar dan Mbak Anissa ya, kalau tentang kesetaraan antara kesehatan mental dan fisik memang belum setara, tapi itu nggak menjadi sebuah kendala. Karena menurut saya sebagai seorang psikiater, yang menjadi kendala adalah pengobatan kepada penderita yang diberikan secara tidak tuntas kendalanya. Jadi di sini pendampingan menjadi penting ya. Oke, sekarang gini, penanganan untuk penyakit kesehatan mental ini kan berbeda tentunya dengan kesehatan fisik. Nah, sedangkan stigma yang ada di masyarakat cenderung mengatakan bahwa orang dengan kesehatan mental yang terganggu itu cenderung caper. Sekarang saya ingin ke Mas Fajar dulu sebagai orang yang istilahnya pernah mengalami pola. Apa yang Anda rasakan? Waktu itu emang benar perhatian gitu yang perlu dalam kasus penanganan ini sendiri gitu. Karena ketika seseorang kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, banyak hal-hal yang terjadi gitu. Contohnya ke hal-hal yang lebih ke arah negatif gitu Mas Ridwan. Ketika kita terbiasa dengan konteks ini sendiri gitu, banyak orang yang berpendapat atau banyak yang bilang kepada kita sendiri, lebay lo, caper, atau ya udahlah biarin aja, nggak usah pikirin kayak gitu. Sebetulnya memang kebutuhannya berbeda ya. Sekarang saya ingin ke Mbak Ica sebagai mahasiswa. Gimana sih Mbak Ica menyikapi masalah caper ini? Apakah benar sih? Menurut saya kesehatan mental di Indonesia ini masih sering dianggap sepele dan tidak pernah diakui atau diakusi, dan tidak pernah sehat awak dan tidak pernah awal dalam bagaimana. Menurut Mbak Ica juga sama dengan Mas Fajar. Oke, sekarang saya ingin ke psikiater Mbak Ica. Benar nggak sih stigma itu yang benar-benar kuat di masyarakat? Benar, karena memang udah terbentuk stigma kalau caper itu konotasinya negatif ya. Jadi mau orang memang benar-benar membutuhkan perhatian pun akan dianggap mencari perhatian dalam konotasi negatif. Padahal kita nggak tahu nih sebenarnya memang orang itu tuh butuh perhatian dalam artian ya memang butuh diperhatikan gitu. Jadi mungkin justru kita sendiri yang nggak ngerti kebutuhan dia. Iya, ignorance masyarakat itu. Oke, sekarang bicara masalah perhatian. Orang yang dicitrakan sebagai orang dengan penyakit mental ini kadang-kadang suka ditinggal sama itu kadang-kadang mereka justru sibuk di sosmed, tapi ternyata sosmed juga nggak aman. Nah,
sering terjadi di sini. Pemerintah masih kurang peduli terhadap hal ini. Sekarang saya ingin ke Mbak Nisa dulu sebagai mahasiswa. Gimana Mbak Nisa? Pernah nggak menemukan kasus seksualisme di sosial media? Karena saya Pernah. Mungkin saya ingin ke Mbak Nina yang setiap saat kan kadang-kadang Mbak Nina juga sering ikut apa namanya online ya kan, hubungan online dan sebagainya. Pernah nggak juga ada kasus seperti itu yang dilaporkan ke Mbak Nina? Oh iya, pasti ada aja kasus-kasus tentang cyber harassment itu sendiri. Dan saya nggak melihat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini masih abai karena masih dianggap sebelah mata menurut saya. Tapi untungnya ini kebantu Mas sama komunitas-komunitas yang udah ada, sehingga ya sedikit mengurangi beban lah ya untuk penderita sendiri. Jadi selama belum ada penanganan yang signifikan dari pemerintah, kita terbantu oleh komunitas sosial. Betul. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Fajar sebagai orang yang pernah mengalami. Gimana Pak? Kalau menurut dari sudut pandang saya sendiri, benar setuju dengan Dina ya kan. Kasus cyber harassment ini di sosial media itu begitu banyak gitu. Mungkin pemerintah lambat dalam menangani kasus ini gitu. Mungkin terlalu banyak atau karena sumber daya manusia yang dikhususkan untuk penanganan cyber harassment ini sendiri masih kurang gitu. Masih kurang ya. Misalnya penanganan masih kurang, mudah-mudahan di depannya ada sumber daya khusus untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Oke, pembicaraan yang menarik bersama tiga narasumber kita luar biasa. Sekarang saya akan tanya bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kesehatan mental di Indonesia. Sekarang saya ingin ke Mbak Nisa sebagai mahasiswa. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kesehatan mental di Indonesia? kalau dari saya dari kecilkan kita dulu terus ke orang lain. Oke, jadi lebih ke kita harus menyadari kondisi di sini dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya saya ingin ke Mbak Nina sebagai psikiater. Kalau dari saya tuh dimulai dari hal yang paling sederhana ya. Mengingat teknologi yang sudah semakin maju, kita harus gunakan media sosial untuk sering-sering membagikan informasi tentang penyakit mental ini sendiri, sehingga muncul kesadaran-kesadaran mental dari orang-orang yang mengikuti kita atau teman-teman online lainnya, baru bisa masuk ke offline gitu, ke teman-teman yang langsung secara langsung gitu ya. Siap. Sekarang saya ingin ke Mas Fajar. Gimana tipsnya untuk meningkatkan kesadaran mental di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, saya sering berkampanye terutama gitu di lingkungan masyarakat sendiri gitu untuk berani mengumumkan pendapat. Jadi kita berani speak up di depan umum gitu. Jadi bisa membantu orang yang sedang menderita gitu tahu penyakitnya itu sendiri. Lebih terbuka lah. Benar. Oke, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita membahas mengenai masalah kesehatan mental di Indonesia. Intinya adalah bila kita menemukan orang di sekitar kita yang mengalami kasus kerabat, teman, atau bahkan kita sendiri, jangan malu untuk lebih terbuka, jangan malu untuk berani bicara, karena satu langkah kecil akan menemukan langkah yang besar. Sekarang saya mengutip satu kata dari seorang Kepala Badan Kesehatan Amerika Serikat bernama David Sasser, yaitu tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Oke, terima kasih sudah setia bersama kami. Terima kasih juga kepada ketiga narasumber yang sudah hadir di kesempatan malam kali ini. Saya Ridwan pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.